maksud saya? Apa? Perbaiki sholat kita, perbaiki kualitasnya, ketepatan waktunya, sama kita memahami apa yang kita baca di dalam sholatnya kita. Karena kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu bagian tengah dari ayat itu, Bunda. Awal ayatnya apa? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dan pahami surat-surat atau ayat-ayat yang akan kalian baca di dalam sholat kalian. Pahami, artinya kita membaca terjemahannya juga, Bunda, sehingga kita tahu pesan apa yang Allah sampaikan dari setiap ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat kita. Bahkan lebih baik dari takbir sampai salam kita memahami esensi dari bacaan-bacaan sholatnya. Ketika ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, maha suci Engkau, zat yang maha tinggi. Karena itu pakai ain, Bunda. Ain itu mata. Saking tinggi dan besarnya Allah tidak tampak oleh mata kita. Akhirnya apa? Saat sujud itu hati kita bergetar. Tiba-tiba mata kita menitihkan air mata karena saking lemahnya kita di hadapan Allah. Itu sholat yang dinikmatin. Kan kita bisa menemukan momentum seperti itu saat kapan? Dikasih masalah sama Allah. Kenapa masalahnya nggak kunjung selesai-selesai? Karena Allah sayang sama kita. Allah tahu kalau seandainya masalahnya diangkat oleh Allah, kita lupa lagi sama Allah. Hilang ketenangan di dalam hati kita. Hilang ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa kita, Bunda. Makanya dibiarin terus bermasalah sama suami. Makanya dibiarin bermasalah terus sama tetangga. Makanya dikasih ujiannya lewat orang tua. Makanya dikasih ujiannya lewat anak-anak. Makanya dikasih ujiannya lewat harta, lewat pekerjaan dan lain sebagainya, Bunda. Setiap orang punya ujiannya masing-masing dan Allah percaya kita mampu untuk melewatinya, Bunda. Dengan cara dekat sama Allah, Bunda. Dekat sama Allah. Kebanyakan dari kita sholatnya kayak gimana? Quran surat keempat ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, muslimin dan muslimat, yang kalian mengerjakan sholat, jangan kalian kerjakan sholat kalian sedangkan kalian tidak paham dengan apa yang kalian baca di dalam sholat kalian, sehingga kalian seperti orang mabuk. Allah sendiri yang bilang seperti orang mabuk, Bunda. Orang yang mabuk kalau ngomong ngeracau, ya kan? Kayak orang ngelindur, ya, nggak jelas sama apa yang diomongin, ya kan? Persis kayak kita lagi sholat. Persis nggak? Allahu Akbar, mulutnya komat kamit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulutnya membaca ayat-ayat Al-Quran, pikirannya kemana-mana, hatinya kosong dan lalai. Leres, Bunda? Ya. Makanya nggak ada yang ngebekas dalam hidup kita, Bunda. Nggak ada ketenangan sama sekali. Karena saat kita belajar untuk memahami bacaan-bacaan sholat itu, itulah yang disebut dengan tumakninah. Itu yang disebut dengan tumakninah. Orang-orang yang tumakninah di dalam sholatnya maka akan memiliki hati yang mutmainah. Hati yang mutmainah itu hati yang tentram, Bunda. Hati yang tenang. Hati yang nggak gampang kaget, nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati. Kalau ada ujian yang berkaitan dengan hati dia, ya, tiba-tiba ada benturan yang membuat hati dia terkejut, dia istighfar dan mengembalikan semuanya sama Allah, Bunda. Biasanya, Bunda, nih ya, kalau lagi taat-taatnya sama Allah, lihat kelakuan suami yang unik gitu ya, cuman bisa ngelus dada, astagfirullah. Habis itu ngapain? Ngaduin sama Allah. Itu nikmat, Bunda. Nikmat kan? Makanya kita bersyukur sama Allah. Taat itu nikmat, Bunda. Karena nikmat, makanya bersyukur sama Allah. Ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karena taat ini nikmat, tolong jangan kau sobek, jangan kau cabut hidayah yang sudah kau tanamkan ke dalam hati dan jiwa kami, ya Allah.
Kan itu doa kita. Betul kan? Yang kita minta sama Allah. Karena saking nikmatnya ibadah itu. Sehingga apa? Kita bersyukur sama Allah agar selalu dijaga ketaatan itu di dalam hati kita. Hidayah itu agar ada selalu di dalam hati kita. Sehingga apa? Allah memberikan buah yang sangat besar dan luar biasa. Apa? Ketenangan di dalam jiwa kita. Ustadz, ini biasanya kalau sudah pakai tapi dan tapi gitu kan. Tapi kan itu cuma teori Ustadz. Tapi kan Ustadz gak ngalamin apa yang saya alamin. Bunda, saya bilang begini, saya mungkin gak ngalamin, tapi Nabi SAW mengalami semua episode keburukan yang dialami oleh semua umatnya. Masalah kemiskinan, Nabi pernah hidup miskin. Berbulan-bulan di rumah Nabi tidak pernah ada lampu yang meneranginya, Bunda. Kapan? Saat di embargo, saat di blokade. Nabi pernah nggak makan, pernah diganjel perutnya pakai batu, Bunda. Hari ini walaupun makannya cuma sekali itu masih makan, Bunda. Kata Nabi SAW, kalau umatku mereka masih punya makanan untuk besok, maka dia sudah kaya. Saya ulangi, kata Nabi, kita punya persediaan makanan untuk besok, itu kita kaya, Bunda. Kulkas kita kan seminggu itu stoknya. Iya kan? Belum lagi beras yang 5 kilo, 25 kilo, seminggu, sebulan habis. Coba, itu kita kecukupan Allah berikan, Bunda. Jangan lihat tetangga kanan kiri yang bisa beli ini, bisa beli itu, dan lain sebagainya. Jangan. Apa? Hanya bikin gelisah hati kita, kotor hati kita akhirnya. Makanya banyak akhirnya para suami yang korupsi karena didorong sama istri yang durhaka sama Allah. Pak, masa kita bertahun-tahun mobilnya Kijang Super terus? Itu tetangga kita posisi jabatannya aja seharusnya kan di bawahnya papa, punya mobil yang bagus. Ayolah Pak. Istri yang jadi fitnah begitu, Pak. Istri yang jadi fitnah tuh begitu. Nanti lain kali ya saya bahas, kalau ada kesempatan silaturahmi lagi, saya bahas tentang suami istri yang menjadi fitnah. Jadi ada 5 kategorinya. Ada yang menjadi perhiasan, ada yang menjadi fitnah. Suami istri yang aduwalakum, durhaka. Sama siapa? Sama Allah. Ada lagi suami istri yang qurrata ayun, itu yang menjadi harapan kita, ya kan? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Bunda soleha, suaminya durhaka. Ada nggak? Banyak. Istrinya ngaji, istrinya rajin ke masjid, istrinya duduk di majelis ilmu, istrinya rajin baca Quran, istrinya rajin baca ratib, istrinya rajin baca Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Suaminya ngapain? Mabok, judi, ya kan, dan lain sebagainya. Ada banyak, Bunda. Oke, dia nggak mabok, dia nggak main judi, dia kasar sama istrinya, dia keras sama istrinya sering dicaci maki, bahkan beberapa kali melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, banyak. Kemudian suaminya rajin ke masjid, suaminya soleh, kalemnya luar biasa, amanah sama pekerjaannya, istrinya sosialita, nongkrong di kafe. Kalau lagi keluar rumah kayak toko emas berjalan. Upload di media sosial fotonya, nenteng tasnya bermerek, ya, yang mereknya selalu ngadep ke kamera. Flexing, gue punya loh. Ada yang begitu, banyak. Bukan suaminya nggak bisa mengingatkan, bukan. Karena bisa jadi hidayah yang belum datang dalam kehidupan mereka. Ataupun kalaupun hidayahnya sudah datang, Allah belum memberikan taufiknya untuk mereka, sehingga mereka belum berubah sama sekali. Karena taufik dan hidayah nggak bisa dipisahkan, Bunda. Hidayah itu bertebaran di mana-mana, di sekitar kita, di sekeliling kita. Anak kita ngingetin misalkan, mama, kan auratnya perempuan itu seluruh anggota tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Masa mama ke teras rumah pakai jilbab tapi nggak pakai kaos kaki? Betul kan? Itu hidayah dari Allah. Kebanyakan para ibu akhirnya ngomong apa? Sebentar doang kok nak, ini cuma nyiram kembang doang di depan, nggak ada yang lihat kok. Setan lihat.
Setan lihat dan setan menikmati putih bersihnya betis Bunda. Ini jangan salah Bunda. Saya punya seorang sahabat dan guru saya, Ustadz Muhammad Faizar, praktisi ruqyah syariah di Indonesia, yang biasanya beliau ngisi di TV Trans 7, ya. Itu jin yang mereka bernafsu setelah melihat kita kemudian melakukan penyimpangan seksual, maksudnya self service, ya. Itu ada. Atau bahkan saat jin suka sama kita, karena kita makanya ketika membuka baju dan menggunakan pakaian, kita wajib berdoa Bunda. Biar apa? Aurat kita tidak dilihat oleh setan. Karena kalau kita terlihat auratnya oleh setan Bunda, mereka menikmati. Kalau sudah menikmati, dinikmati Bunda, betulan demi Allah. Bahkan banyak kasus yang saya dengar secara langsung juga, perempuan ternyata berhubungan badan sama setan, sama jin. Kayak ada adab habis ngerebus telur, masih ada airnya, ya kan? Jangan dimasukin ke dalam itsing, tempat pembersih cuci tangan, jangan. Karena di dalam itu juga ada jinnya. Itu kenapa masuk ke rumah harus mengucapkan salam. Bahkan salah satu guru kita, Kiai Maimun Zubair, apa tambahannya? Baca ayat kursi sama 3 kul sebelum masuk rumah. Itu adab-adab. Kenapa? Saat rumah kosong setengah hari, jin di dalam Bunda. Saat kita masuk mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia pergi Bunda. Karena apa? Karena dia tahu bahwa pemilik rumah yang sesungguhnya datang, pulang. Itu hal-hal seperti itu yang sering kita remehin. Betul kan? Dianggap hal sepele, cuman ke tukang sayur. Tukang sayur, ada tukang sayur keliling ya? Ada. Yur gitu kan? Tiba-tiba nongkrong depan rumah kita Bunda. Nongkrong depan rumah kita datang, nyamperin, beli, pesan ini, pesan itu, datang besti kita. Ce, apal tuh gitu. Ada berita baru apa? Gitu. Itu yang tinggal di blok sebelah, dia punya mobil baru. Yang satunya nyautin, paling juga yang kredit. Bunda, dosa nggak? Udah gitu datang pakai dasternya ngatung, pakai jilbabnya syar'i, begitu mau bayar keleknya kemana-mana. Siapa itu? Saya mau tanya, dosa nggak? Dosanya buat diri sendiri doang apa suami? Suami kebagian. Pak, tolong ingetin Pak. Jangan cuman kita para suami nongkrong sampai subuh di masjid tapi lupa ngingetin istri tentang batasan aurat. Karena itu juga menjadi dosa besar buat para suami. Suaminya juga diingetin, jangan sampai mentang-mentang nongkrong di pos ronda samping rumah pakai celana pendek. Tapi Ustadz, kalau saya berdiri celananya di bawah mata kaki, di bawah lutut. Betul, begitu duduk ke pahanya kemana-mana. Makanya yang diminta itu 3/4 sebetis. Karena saat kita duduk, celana itu tertarik masih posisinya di bawah lutut. Ya syukur-syukur pakai sarung nggak apa-apa lah gitu kan, biar adem Pak. Siap siaga kalau pulang ke rumah kan Pak. Begitu istri nge-WhatsApp, Pak makanan sudah siap gitu. Pulang ke rumah kan. Begitu istri sampai pulang ke rumah, istrinya bilang, Papa mau makan masakan aku atau makan aku dulu? Itu istri soleha Bunda. Begitu nggak? Kegedean gengsi Bunda. Ini para suami ya, ketika datang ke rumah makan, Bapak mau makan apa? Coba. Istri di rumah, Pak makanannya udah ada tuh, makan aja sok. Mama lagi mau ngurusin anak-anak dulu. Beda Bunda. Datang ke warteg, gak usah jauh-jauh. Pak makan apa? Ini Mbak. Apa lagi? Ini Mbak. Mau air putih apa teh manis? Betul kan Pak? Makanya sok cek aja, jangan-jangan sering bolak-balik ke warteg itu. Benar, yang kayak gitu tuh merusak hati kita. Sikap perilaku. Kenapa? Gini Bunda.
Tadi saya sudah sampaikan tentang ujiannya perempuan, sehingga hatinya tidak tenang. Kenapa saya sampaikan ujiannya? Biar bisa diantisipasi, Bunda. Obatnya sudah saya sampaikan panjang kali lebar, ya. Ujiannya apa? Pikiran dan perasaan kita. Kenapa dua hal itu? Karena dari dua hal itu akan melahirkan dua sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Ekspektasi dan harapan yang berlebihan kepada suami. Betul nggak? Apa sih harapan Bunda? Pengen disayang sama suami, ternyata suaminya cuek. Berarti kan Allah memberikan sesuatu yang memang kita bisa. Kita berharap kebanyakan nonton Korea sih. Ngeliat suami lagi duduk, kok beda ya? Ya beda, Bunda. Jangan pernah disamain. Istri saya senang nonton Korea, Bunda, tapi nontonnya itu nggak pernah dihayatin. Maksudnya gini, dia nonton selalu dicepet. Saya bilang, yang apa enak yang nonton dicepetin begitu? Biarin aja sayang, kata dia kan. Yang penting Bunda tahu ceritanya gimana. Udah selesai itu udah aja. Itu doang, karena rata-rata cerita Korea itu hampir sama, Bunda. Bagi saya cerita sama istri saya, apa? Endingnya selalu ngegantung. Iya beneran, endingnya selalu ngegantung. Nggak betul-betul happy ending. Dan itu yang selalu jadi rujukan orang-orang ketika memahami dan belajar tentang cinta. Cinta sama suami nggak? Masa? Bener. Bunda, definisi cinta itu kita salah paham. Karena yang jadi acuan kita film drama Korea, kalau nggak film Romeo and Juliet. Iya kan? Ada pengorbanan, betul, ada pengorbanan. Ada kesabaran, betul, ada kesabaran. Coba lihat film Romeo and Juliet. Endingnya apa? Sama-sama mati kan? Bunuh diri. Apa kerennya, Bunda? Kalau cinta dalam Islam itu bukan sehidup semati, sehidup sesurganya Allah. Kalau sudah paham begitu, tenang hati kita, Bunda. Kenapa? Tugas saya hanya taat kepada suami. Ini jihad saya. Kenapa? Yang namanya jihad itu jahada. Adanya kesungguhan. Kesungguhan apa? Untuk melakukan dan melawan diri saya yang apa? Yang sering baper, yang sering gampang sakit hati, harus dilawan, Bunda. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Lewat apa bekalnya? Memperbanyak amal soleh kita, sehingga kita tidak lagi meletakkan harapan kita kepada suami, tapi meletakkan harapan kita hanya kepada Allah dan meyakini, ya Allah, Engkaulah sumber kebahagiaan buatku sebagai seorang istri. Itu, Bunda. Allah lah sumber kebahagiaan buatku, bukan suamiku. Karena apa? Suamiku hari ini bisa menyenangkan buat diriku, tapi besok lusa bisa membuat aku kecewa dan terluka. Karena hati manusia ada di antara jari-jarinya Allah, sehingga harapannya tidak diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Gambarannya, contoh nih, Bunda. Contoh tentang harapan kita yang kita berikan kepada suami. Apa? Kita sering berharap pasangan kita bisa mengerti perasaan dan jalan pikiran kita saat kita lagi ngambek. Betul nggak? Biasanya kalau lagi ngambek ngapain? Diem, ya. Pintu kamar ditutup, jeleger, ya. Nyuci piring sama gelas beradu kenceng, ya. Masak, ya, yang biasanya normal biasa-biasa aja tiba-tiba apa? Rame, teng. Sambil ngedumel, nggak ngerti. Bunda, suami Bunda tuh manusia biasa atau dukun? Hah? Manusia biasa, Bunda. Itu kesalahan kita, makanya capek hatinya, nggak tenang sama sekali. Malah diulang-ulang bertahun-tahun begitu, nggak ada berubahnya sama sekali. Makanya suami juga nggak berubah-berubah, iya kan? Karena apa? Karena kita nggak belajar dan nggak naik kelas sama sekali. Akhirnya mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Berharap suami kita paham dengan jalan pikiran kita, perasaan kita. Harapan kita apa? Suami datang dipeluk dari belakang. Ngarepnya begitu kan? Atau ngarep bilang, sayang, maafin papa ya, Red. Ngimpi, Bunda.
kekurangan dari pasangan kita, maka kita tidak akan pernah melihat dari sisi kebaikan yang ada di dalam diri dia. Kalau bisa memaklumi bahwa suami saya memang bukan seperti itu tipikalnya, tapi dia bertanggung jawab, dia selalu membawakan rizki yang jelas-jelas halal dan thayyib, dia tidak pernah selingkuh, dia selesai bekerja selalu pulang ke rumah, itu kebaikan dari suami yang sering dilupakan sama istri hanya karena satu kekurangan suami yang sering terlihat di depan matanya. Itu maksud kalimat saya tadi. Betul kan? Makanya harapannya letakkan bukan kepada suami, biar kita nggak kecewa. Kalau sudah nggak kecewa, hatinya tenang bunda. Kalau hatinya tenang, kita bisa menjadi istri yang solihah, rumahnya tenang, tentram, adem, ayem. Saya bilang, saya jujur nih bunda, sebagai seorang laki-laki, kalau seorang istri lagi rudet, lagi rungsing, suasana rumah tuh horor bunda. Jadi tolong bunda, kalau suami nggak bisa menenangkan hati bunda, maka tenangkan hati bunda dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Minta sama Allah, ya Allah, kalaulah memang suami saya punya hak untuk berubah menjadi lebih baik lagi, maka lembutkan hati suami saya, perbaiki akhlaknya, perbaiki imannya, sehingga apa? Sehingga saya bisa merasakan kenikmatan menjadi seorang istri dan diperlakukan sebagai seorang istri oleh suami saya, ya Allah. Tapi kalau ternyata tidak ada hak itu pada suami saya, maka cukuplah engkau sebagai pengobat dari segala gelisah dan sumber kebahagiaan buat saya. Doanya begitu enggak? Ya Allah, kenapa suami saya enggak berubah-berubah? Saya udah sholat, saya udah tahajud, saya sudah tilawah Quran, saya udah duha. Apa salah saya ya Allah? Ada pertanyaan begitu kan? Salahnya bunda cuman satu, kurang sabar. Betul nggak? Iya, kurang sabar. Setelah meletakkan harapan dan ekspektasi, kesalahan kita. Apalagi egois. Betul kan? Iya, egois. Diingetin sama suami, tapi pak, pakai tapi kan? Iya nggak? Iya, itu egoisnya kita bunda. Coba kalau Khadijah punya dua sifat ini bunda, maka mustahil keberkahan itu ada di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya bunda, Aisyah aja sampai cemburunya luar biasa sama Khadijah, karena Khadijah itu nggak memikirkan dirinya, dia nggak egois. Yang dia pikirkan bagaimana cara saya berkhidmat dan taat kepada suami sebagai bentuk taat saya kepada Allah. Tenang bunda, punya pikiran begitu. Tenang hatinya. Suami nyebelin, ya Allah, semoga jadi penggugur dosa untukku. Ya Allah, Engkau sedang mengajarkan kepadaku bahwa apa? Suami menyebalkan, menggores hati saya sakit. Engkau mengajarkan agar aku berhati-hati dan tidak menyakiti orang lain. Ya Allah, ini bentuk kasih sayangmu. Tenang bunda kalau punya pikiran begitu, karena nggak berekspektasi apa-apa sama suami. Tugasnya hanya sami'na wa ata'na. Gambaran yang paling realistis siapa? Asiyah bunda. Asiyah binti Muzahim. Ya suami kita bukan Firaun juga ya bunda ya. Punten, maksudnya bukan, oh berarti suami saya Firaun, bukan bunda ya, bukan. Emang pernah bunuh orang suami bunda? Nggak pernah kan? Pernah bunuh orang nggak? Nggak pernah. Suami bunda nggak pernah membunuh orang kecuali membunuh perasaan. Iya kan? Makanya saya ambil contoh yang paling gampang. Kenapa? Asiyah ini tenangnya luar biasa menghadapi Fir'aun laknatullah alaihi. Bahkan bunda, Fir'aun itu betul-betul ingin membahagiakan Asiyah. Asiyah itu hampir nggak pernah tersenyum sama sekali. Karena apa? Ngelihat kelakuan suaminya yang dubilah. Akhirnya apa? Asiyah itu tersenyum saat bayi kecil masuk ke dalam istananya. Siapa ini? Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika melihat bayi itu jatuh cinta dan tersenyum. Firaun senang melihat istrinya tersenyum walaupun menolak kehadiran bayi itu. Akhirnya apa? Nurut sama istrinya. Kenapa bisa begitu bunda? Karena istrinya salehah dan selalu berdoa kebaikan kepada Allah. Makanya apa yang menjadi keinginannya, hajat baiknya Allah mudahkan dan suaminya luluh. Walaupun dia bermimpi bayi masuk ke dalam istananya dan itu yang akan membunuhnya. Kan dia sudah tahu bunda.
tapi diterima karena melihat istrinya bahagia. Nah, ini pun bisa dijadikan sebuah kuncian buat kita sebagai seorang istri. Taat aja sama Allah, taat sama suami selama dalam hal kebaikan, selalu tersenyum dan menyenangkan untuk suami apapun kondisi dan keadaannya. Selebihnya biar Allah yang bergerak untuk merubah suami kita menjadi lebih baik lagi, Bunda. Karena apa, Bunda? Demi Allah saya katakan, kita nggak akan pernah bisa beli surganya Allah hanya dengan sholat kita. Betul kan? Kita nggak akan pernah bisa beli surganya Allah hanya dengan tilawah Quran kita yang nggak seberapa. Betul kan? Kita nggak akan pernah bisa beli surganya Allah dengan puasa kita yang puasa ya puasa, ngomongin orang masih jalan terus. Tapi Nabi yang mengatakan bahwa saat kamu taat kepada suamimu, menjaga kehormatanmu, menjaga kesetiaanmu, menjaga kesucianmu saat suamimu nggak ada di dalam rumah, taat kepada suamimu saat mengajak pada kebaikan dan tidak mengingkari Allah dan Rasulnya, maka itulah jalan terdekat kalian untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bukan satu pintu, Bunda, 8 pintu dijembrengin sama Allah, dibuka semuanya sama Allah. Sob, hambaku, bebas kamu memilih pintu manapun yang kamu sukai. Ya Allah, Bunda, itu yang diminta sama Allah. Kalau sudah punya pikiran seperti itu, insya Allah hatinya tenang menjalani tugas sebagai seorang istri. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan 2 sifat yang mulia, yaitu syukur dan sabar. Kenapa kita harus bersyukur? Allah berfirman di Quran surat ke-14 ayat ke-7. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatnya. Kamu bersyukur dengan segala kekurangan suamimu, maka aku akan tambahkan kenikmatan, ketenangan dalam jiwamu. Aku akan tambahkan nikmat kamu semakin nikmat untuk beribadah kepadaku. Karena apa? Karena kamu bersyukur dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri suamimu. Itu janji Allah, Bunda. Kita bersyukur dengan anak kita yang aktifnya luar biasa, maka Allah akan hadirkan ketenangan dalam jiwa kita, kesabaran dalam merawat, menjaga anak-anak kita yang aktif. Orang mengatakan, ih anaknya nakal, kita masih sabar. Ya Allah, anak saya amanah darimu tidaklah seperti itu. Anak saya aktif seperti ini karena engkau yang berkehendak. Itu tenang, itu rizki, nikmat yang ditambah sama Allah, Bunda, yang sering kita lupakan. Betul kan? Kemudian sifat sabar. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita harus bersabar, Bunda? Kita nggak punya pilihan lain. Allah mengatakan di Quran surat kedua ayat 45, wasta'inu bisabri wa salat. Kalau punya masalah, ada ujian apapun, terima dengan sabar. Terima dulu. Itu yang susah kan, Bunda? Betul nggak? Menerima kenyataan itu yang susah. Makanya Allah menggunakan kata sabar. Allah menggunakan kata sabar, Bunda. Kenapa? Sabarnya dulu baru sholat. Sabarnya dulu baru sholat. Saya kupas sedikit ya. Itu berarti Quran surat ke-2 ayat 45. Posisinya sabar dulu baru sholat. Karena kita dalam keluarga, dalam berkeluarga, ada amalan utama yang Allah perintahkan kepada kita harus kita jaga. Buka Quran surat ke-20 ayat 132. Quran surat ke-20 ayat 132. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Posisinya apa dulu? Sholat dulu baru sabar. Sholat dulu baru sabar. Kenapa perintah tentang sholat dibarengi dengan sabar? Karena sabar itu juga berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, Bunda. Coba, Bunda, tolong jujur. Kalau lagi ada sinetron favorit atau lagi maraton nonton drama Korea, ya satu episode sampai episode selanjutnya, atau lagi ada sesuatu yang harus dikerjakan segera, saya mau tanya, sholatnya buru-buru atau enggak? Buru-buru, itu nggak bisa sabar berarti kita. Cepet-cepet kan?
Bahkan kadang nggak tumanina, baru ruku udah takbir. Nah itu biasanya kalau sholat taraweh. Di sini begitu nggak Pak? Hah? Ayo jujur, di sini begitu nggak? Enggak kan? Bagus. Di Jawa 23 rakaat 7 menit selesai. Saya bingung Bunda. Sholat itu, kenapa saya titik beratkan di sholat? Sholat itu silaturahmi hati kita sama Allah Bunda, bukan ibadah fisik. Saya katakan, sholat itu bukan ibadah fisik. Sholat itu ibadah hati kita sama Allah. Mi'rajnya hati kita kepada Allah Bunda. Kalau dalam sholat aja kita nggak bisa tenang, terburu-buru, pengen cepat selesai, pengen cepat beres, maka Allah tidak akan membereskan kehidupan kita. Akan membereskan kehidupan kita Bunda. Nah saya balik lagi Bunda ya. Karena untuk taat mengerjakan sholat aja butuh sabar Bunda, butuh ketenangan, betul kan? Sabar itu kan tenang, ya kan? Dari takbir, membaca ayatnya perlahan, ya kan? Kemudian ruku sampai punggung ini lurus, ya kan? Baru mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian i'tidal, berdiri setelah ruku. Dalam berdiri itu pun kita diminta tumakninah Bunda. Sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Kemudian habis itu apa? Sujud kita. Allah meminta kita saat sujud itu tenangkan dulu dirimu, baru kamu membacanya. Itu tumakninah Bunda. Kan tumakninah itu Allahu Akbar. Begitu sudah lurus, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian berdiri, sami Allahu liman hamidah. Langsung baca kan? Rabbana walakal hamd. Kemudian habis itu sujud. Sujud itu tenang Bunda. Betul-betul merendahkan diri kita dan butuh sabar. Kalau rangkaian itu kita jaga, maka saat ada masalah, sabarnya yang muncul duluan. Kesadaran bahwa masalah ini datang dari Allah yang selama ini aku sujudi. Ini ada kaitannya. Kalau dalam sholatnya nggak kita latih kesabaran, ketenangan, maka mustahil saat ada masalah hati kita tenang dan sabar. Dan mustahil juga kita sabar minta pertolongan Allah lewat sholatnya. Pasti nggak akan sabar. Ustadz, saya udah istikharah seminggu gitu kan, tapi kenapa Allah nggak ngasih jawaban? Istikharah kok seminggu? Itu kesalahan kita begitu Bunda. Menjadikan doa itu ban serep, bukan bemper. Ban serep dipakai pas kapan? Lagi butuh baru ngedoa sama Allah, betul kan? Harusnya dijadiin bemper Bunda. Apa-apa doa dulu sama Allah, apa-apa minta persetujuan Allah, apa-apa minta pertolongan Allah dan lain sebagainya sebelum melakukan hal-hal yang baik. Itu yang diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus sabar? Karena kita biasa melakukan kesabaran itu dalam ketaatan. Saat Allah hadirkan ujian, maka kesabaran itulah yang akan menjadi perisai untuk kita. Menerima setiap ujian bahwa itu tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus sabar? Karena tidak ada pilihan yang lain kecuali mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan sabar apa? Jangan juga bilang, "Pak, Ma, ingat ya, sabar mama, sabar papa ada batasnya." Itu kurang piknik yang begitu. Sabar itu nggak ada batasnya Bunda, Bapak. Batasnya sabar di mana? Buka Quran surat ke-39 Az-Zumar. Ayatnya ayat ke-10. Apa yang disampaikan oleh Allah? Orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Saya selesai dikit lagi, habis itu nanti sesi tanya jawab ya. Apa kata Allah? Diberikan pahala tanpa batas. Artinya tidak ada batasan kesabaran kita kecuali kita buka selanjutnya Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Ayat 24, berjejer malaikat di depan pintu surganya Allah mengucapkan apa? Assalamualaikum bima sobartum. Wahai hamba-hamba Allah yang Allah pilih akan memasuki surga ini, salam kebahagiaan buat kalian karena kalian sudah sabar dalam ketaatan, menjauhkan diri dari
maksiat, sabar dengan segala ujian dan masalah. Inilah surga yang Allah janjikan untuk kalian. Maka dari rangkaian ayat-ayat ini kita jadi tahu Bunda, batasan sabar kita ada di depan pintu surganya Allah. Kalau sudah tahu begitu, hatinya tenang akhirnya Bunda. Dengan masalah ujian apapun akan tenang. Kenapa? Karena yakin kesabarannya pasti akan dibalas oleh Allah. Apa balasan yang gak ada yang lain kecuali surganya Allah Bunda. Maka kalau sudah tahu seperti itu Bunda, akhirnya apa? Dia sibuk memperbaiki kualitas dirinya dengan cara taat kepada Allah, memperbanyak amal solehnya. Ketika ada gangguan, ketika ada ujian dalam kehidupannya, dia hanya fokus kepada Allah dan mengembalikannya kepada Allah lewat sikap syukur dan sabar yang muncul dalam jiwanya, sehingga dia tidak mudah sedih dan gelisah, dia tidak mudah kecewa dan sakit hati, dia juga tidak marah dan memperolok-olok siapapun orang lain yang menjadi wasilah terjadinya ujian dalam kehidupan kita. Ada yang mencela kita, biasanya yang kita lakukan apa? Membalas celaannya, betul kan? Apa bedanya kita sama mereka, orang-orang yang tercela itu Bunda? Saya katakan begini Bunda, orang-orang yang memfitnah kita, mencela kita, saya katakan mereka tidak punya prestasi seperti apa yang kita lakukan. Saya ulangi, orang-orang yang mencela kebaikan-kebaikan yang kita lakukan atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, bahkan mereka memfitnah kita, saya katakan mereka tidak punya prestasi seperti apa yang kita lakukan Bunda. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, mencela Nabi SAW, memfitnah Nabi SAW. Makanya agak sedikit kasar sih saya ngomong begini, tapi emang harus saya sampaikan. Apa? Keluarga-keluarga pencela, keluarga-keluarga pemfitnah adalah gambaran keluarga Abu Lahab zaman sekarang. Itu Bunda. Karena Islam itu bukan agama pencela Bunda. Nabi Bunda, Hasan itu mewakili karakter dan sifatnya Nabi. Digambarkan oleh seorang ulama bahwa gambaran wajah Hasan itu bagian pusar ke atas itu mirip Nabi SAW. Hasan itu pernah menggandeng putranya Bunda keliling kota Madinah. Apa yang dilakukan sama masyarakat Madinah saat itu? Sebagian besar mencela Hasan, menjelek-jelekan Hasan dan lain sebagainya. Anaknya marah Bunda, tapi dipegang sama Hasan untuk tidak keluar amarahnya. Digandeng terus jalan sampai pulang ke rumahnya. Anaknya bilang sama Hasan, "Wahai ayahku, bukankah apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak ada dalam kehidupanmu? Tidak pernah engkau kerjakan. Lalu kenapa kau tidak membela diri bahwa itu bukanlah sesuatu yang kau lakukan?" Hasan sambil tersenyum menjawab apa Bunda? "Demi Allah, aku tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencela orang lain oleh ayahku." Siapa Hasan Bunda? Cucunya Nabi, ahli surga, pemimpin para pemuda nanti di dalam surganya Allah. Siapa kita? Bukan cucu Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan sahabat Nabi. Ya Bunda, kita umat akhir zaman, tapi mencela itu menjadi hobinya kita. Surga aja belum jelas Bunda. Terlalu sayang amal soleh yang kita kerjakan kalau lebih banyak mencela orang-orang di sekitar kita Bunda. Hiduplah dengan rukun, karena Islam itu salam, menyelamatkan dan juga selamat lisannya, selamat perbuatannya dan lain sebagainya. Bunda, kalau mau berjihad, yuk ke Palestina. Ya, ayo ke Palestina. Di sana apanya? Bukan visi kita. Kalau kita nggak bisa, apa? Harta. Betul kan? Harta kita. Ayo tolong saudara-saudara kita yang lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran hati-hati yang memiliki qalbun salim, hati yang tenang. Karena dia sibuknya dengan amal soleh, perbaikan dirinya, perbaikan keluarganya, perbaikan lingkungannya, tapi memperbaikinya dengan cara yang ma'ruf. Nahi mungkar kapan dilakukan? Saat Islam diinjak-injak, saat Islam
ditumpahkan darahnya. Maka dia marah Bunda. Tapi marahnya itu disalurkan dengan cara yang baik dan di tempat yang baik. Termasuk Bunda, kalau cuma disakiti sama suami, sakit hati wajar Bunda. Tapi itu cara Allah mengingatkan kita bahwa kita hubungannya sama Allah sedang renggang. Dan Allah memanggil kita untuk kembali. Biar apa? Biar kembali muncul sifat syukur dan sabar di dalam hati kita. Itu sumber utama dari ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Makasih banyak Bunda. Jazakumullah khairan kasir. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Ini ada mic-nya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Dari Santa Ustaz tadi. Nari Bu? Nari. Bahagia Bu? Mau lagi? Mau lagi Bu? Semoga 2 sesi pertanyaan ya. Angkat tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan alamat. 2, silakan. 2, 1 dan 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Saya Bu Ustaz dan Majelis Salim Al-Muqaddim. Ustaz, mengenai rumah tangga. Gak apa-apa Bunda, saya dengar. Lanjut, enggak? Iya. Mengenai kehidupan rumah tangga, tentunya ada hak dan kewajiban suami dan istri. Oke. Namun dalam misalnya perjalanan pasti pernah menemukan dilema, Iya. terutama kalau berhubungan dengan orang tua ya. Iya. Kadang akhirnya terjadi masalah itu. Bagaimana supaya misalnya maksudnya skala prioritas lah ini apa namanya hubungannya Betul. suami ke orang tua dan istri misalnya atau seorang perempuan ke orang tuanya. Iya. Siap. Tahu video yang viral kemarin, istri yang curhat di majelisnya salah satu ustadz kita? Tapi masalah detailnya kita nggak usah tahu dan nggak usah cari tahu ya. Cuman apa yang tampak di kulitnya adalah seorang suami menceraikan istri hanya untuk memilih ibunya agar masuk ke dalam surga Firdaus. Akhirnya apa? Ada konten kreator yang bikin si paling Firdaus. Ini kaitannya sama pertanyaan. Ini saya ada pertanyaan tadi pagi nih Bunda. Ustadz, bolehkah bertanya? Ustadz, istri itu apakah wajib kerja jika suami sudah mencukupi kebutuhan istri dan anaknya? Bagaimana hukumnya kalau mertua perempuan selalu ikut campur masalah rumah tangga anaknya? Bunda, punya anak laki-laki? Nanti kalau anak laki-lakinya nikah tahu-tahu diri ya, bahwa anak laki-laki kita itu sudah punya kehidupannya. Haram bagi seorang ibu ataupun ayah ikut campur urusan rumah tangga anaknya, kecuali diminta. Ya, kecuali diminta untuk jadi penengah, maka harus bersikap adil juga. Jangan membela salah satunya, kedua-duanya harus ditanya Bunda tentang masalahnya apa dan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, baru saya akan membahas tentang batasannya. Begini Bunda, di dalam Islam ada yang namanya infak. Saya berdiri ya, saya tulis di whiteboard aja biar gampang. Udah penuh. Nah, di dalam Islam ada yang namanya infak. Infak itu lebih luas daripada sedekah Bunda. Ya, infak itu lebih luas dari sedekah. Nah, infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini juga nanti mengingatkan para suami juga harus tahu diri kalau mau bantu orang tua. Artinya harus ada dialog sama istri juga, ya. Infak wajib contohnya apa? 1, zakat. Yang kedua, nafkah. Nafkah saya perkecil sekarang karena kaitannya dengan rumah tangga. Nafkah dalilnya Quran surat keempat ayat 34. Nafkah itu dalilnya Quran surat keempat ayat ke-34. Bahwa seorang laki-laki wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Bagaimana gambaran nafkah itu? Kalau secara umum sandang, pangan, papan, ya.
secara spesifiknya Nabi mengatakan berikan makanan yang kamu makan kepada istrimu, berikan pakaian yang kamu pakai kepada istrimu, berikan tempat tinggal kepada istrimu, tempat yang nyaman sebagaimana engkau ingin tinggal di dalamnya. Itu spesifiknya Bunda. Maka nafkah itu adalah kewajiban seorang suami kepada istri. Ustadz, bagaimana kalau istrinya bekerja, membantu nafkah di dalam rumah tangga? Apakah itu masuk dalam kategori nafkah? Tidak. Itu adalah sedekah seorang istri yang masuk dalam catatan kebaikan dalam rumah tangganya. Ya. Istri misalkan jualan online dan lain sebagainya, ada uang lebihnya, ternyata pemasukannya lebih banyak daripada suaminya. Kalau gitu minta suaminya resign, bantu bareng-bareng bisnisnya. Itu lebih baik. Kenapa? Akhirnya terjaga satu sama lain Bunda. So istrinya kemana-mana ditemanin sama suaminya. Itu lebih baik daripada istrinya ternyata keluar beringkad itu beringkad dia sendiri, ya kan? Akhirnya memunculkan fitnah. Takutnya rizkinya nggak berkah nanti. Karena apa? Melalaikan tugasnya kepada suaminya. Nah ini tentang yang infak wajib. Infak sunnah saya ambil satu saja contohnya, yaitu sedekah. Sedekah kepada siapa? Quran surat kedua ayat 215. Quran surat kedua ayat 215 disebutkan secara langsung oleh Allah ketika Rasulullah bertanya, kata Allah begini, kalau ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, kepada siapa sedekah itu yang terbaik diberikan, disebutkan oleh Allah langsung pertama orang tua. Berarti orang tua itu ini buat yang sudah berumah tangga. Beda halnya kalau masih jomblo sendiri kerja, silahkan cukupkan diri kita kasih orang tua. Sama yang laki-laki juga, gitu kan? Belum punya istri, dia bekerja berkelebihan secara gajinya, cukupkan untuk diri, tabung, habis itu kasih orang tua. Ini konteksnya adalah konteks rumah tangga, batasan-batasannya. Maka artinya gini Bunda, seorang anak kalau taat kepada orang tuanya itu bagian dari cara mereka memuliakan orang tuanya. Tapi kalau seorang suami ya memberikan nafkah kepada istri, itu adalah taatnya suami kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memerintahkan. Maka batasannya begini Bunda. Para suami, cukupkan dulu untuk istrimu kebutuhan rumahnya. Gaji misalkan maaf 7 juta. Kebutuhan rumah untuk ini itu dan lain sebagainya 5 juta. Ya, 1 juta ditabung, 1 juta kasih orang tua. Silahkan. Tapi kasih tahu istrinya. Biar apa? Ternyata dua-duanya masih hidup. Kalau gitu dibagi 2. Sayang, ini 1 juta buat orang tua kita, 500 ke mamah misalkan yang di Bandung, yang 1 ke mamah papa yang di Jakarta, karena orang tuanya mungkin tinggal di Jakarta atau di daerah. Adil tuh Bunda. Karena Pak, jangan kita hanya merasa, dan Ibu jangan hanya merasa, oh Ustadz, kan anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Kata siapa? Itu bukan anak ibu. Bukan anak ibu. Ibu hanya dititipkan oleh Allah, jangan merasa memiliki. Para suami pun harus sadar diri. Kenapa? Orang tua dari istri itu pun orang tua kita. Allah mengatakan haram untuk dinikahi. Berarti kan orang tua kita. Bedanya, beliau tidak melahirkan kita, tapi beliau mendidik wanita yang sekarang menjadi istri kita. Betul kan? Yang kemudian menjadi ibu dari anak-anak kita. Nah, itulah kenapa kita harus adil. Harus paham konsep gini dulu. Akhirnya apa? Ke kanan ngasih, ke kiri ngasih. Ke kanan ditengokin, ke kiri ditengokin. Ke kanan nginep di rumahnya, yang kiri juga nginep di rumahnya. Benar? Benar? Saya sebelum tinggal di Bandung, di Bandung baru 5 tahun Pak. Sebelumnya saya di Bintaro, di Tangerang Selatan. Kenapa saya pindah ke Bandung? 1, permintaan istri. Kedua, hikmahnya apa? Saya dekat dengan orang tua dari istri di Sumedang. Orang tua saya di mana? Orang tua saya tinggal di Lampung, perbatasan Lampung dengan Palembang. Nama daerahnya Tulang Bawang Barat. Saya nggak bisa selalu setiap saat pulang ke Lampung. Akhirnya apa? Kecuali setahun sekali atau setahun 2 kali. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua saya yang di Sumedang itu yang sering saya tengokin. Tanya istri saya, Bunda, saya kalau nengokin orang tua saya di Sumedang itu saya nggak bilang
Tiba-tiba saya datang bawa jinjing. Saya cuma izin sama istri, sayang, ayah ke depan dulu. Ke depan tapi berjam-jam baru pulang. Kayak biasanya apa? Naik motor bunda, Ban Cileunyi Sumedang. Kalau lagi santai bawa motornya setengah jam nyampe. Itu santai bunda, santainya saya. Akhirnya apa? Tahu-tahu udah sampai sana bawain makanan dan lain sebagainya. Baru pulang, baru di situ mama atau papa nelfon ke istri. Ayah habis dari sini. Hah? Tadi bilangnya ke depan gitu. Karena buat saya itu orang tua bunda, orang tua saya. Dan nggak ada yang namanya buat saya itu nggak ada yang namanya mertua bunda. Orang tua tetaplah orang tua. Ini bunda nih yang sepuh-sepuh. Buat saya itu orang tua buat saya. Saya kemarin umroh bunda. Jamaah saya 60% adalah orang tua. Ketika manasik saya katakan, ayah bunda semuanya, saya seperti sedang akan melaksanakan dan menjalankan ibadah umroh dengan orang tua saya sendiri. Izin saya anggap sebagai anak, biar nanti nggak canggung ketika kita beribadah di sana. Saya pelayan ayah bunda semuanya. Saya bilang begitu. Biar kita bisa merasakan manisnya kenikmatan ibadah di sana. Mungkin di Indonesia nanti saya dipanggil ustadz dan lain sebagainya, tapi di sana demi Allah saya pelayan ayah bunda semuanya. Dan saya katakan bunda, baru turun di bandara Jeddah, saya jalan ke depan, ayah bunda selfie, pada umurnya 60 tahunan, coba. Itu 40 orang ngumpul ada yang begini gitu. Karena apa? Karena saya nggak mau ada gap, nggak mau ada jarak. Dari awal sudah saya sampaikan. Buat orang tua dari teman saya, ya kan itu bagi saya orang tua saya. Akhirnya apa? Ketika ngobrol sama mereka, mereka senang ngobrol sama saya dan lain sebagainya. Jadi bunda, batasannya adalah utamakan keluarga, utamakan istri, ya, utamakan anak-anak dulu. Kalau itu sudah cukup, sudah terpenuhi, baru silakan mau sedekah silakan. Ustadz boleh nggak istri bersedekah dengan uang bulanan yang dikasih sama suami? Silahkan, tapi izin. Terus kalau istri punya pendapatan sendiri, Ustadz boleh nggak sedekah dengan uang itu? Boleh, pastikan kasih tahu suami. Ya, segala sesuatunya seorang istri wajib ngasih tahu suaminya. Wajib. Apapun kebaikan yang mau dilakukan oleh seorang istri. Ustadz, tapi suami saya pelit. Boleh nggak Ustadz ngambil uang di dompetnya? Bunda, sepelit apa sih suami? Jatah bulanan tetap dikasih kan? Tapi Ustadz kurang. Nah, kalimat kurang itu masalah kebutuhan hidup atau gaya hidup. Itu juga harus dirinci. Iya kan? Ternyata di rumah ada wifi, tapi pengen beli kuota yang 200.000. Ya jangan. Mendingan 200.000-nya untuk beli beras. Betul kan? Dan lain sebagainya. Bunda, ada kaidah-kaidah fikih yang kita juga harus meneliti lebih dalam tentang sebab-sebabnya. Jadi kurang lebih batasannya tentang hak dan kewajiban seorang suami. Kewajibannya adalah menafkahi lahir dan batin buat seorang istri. Kewajiban istri kepada suami, taat kepada suami tanpa tapi sama sekali. Apapun kebaikan yang mau dilakukan, wajib bilang sama suami. Termasuk saya mau nanya nih bunda, suami ada di rumah, saya mau tanya, datang ke Masjid Nurul Firdaus ini dengan izin suami atau ngasih tahu doang ke suami? Masa? Red, kata suami. Bun, nih saya kasih tahu ya, bedanya izin sama bedanya ngasih tahu ke suami. Kalau izin, kalau ngasih tahu suami begini, kan ada posternya, ada foto saya. Saya kaget ada fotonya di depan tadi. Bunda, bilang sama suami begini, Pak, ada pengajian di Masjid Nurul Firdaus yang ngisi Ustadz Ridho. Itu ngomongnya? Itu ngasih gimana? Hah? Ada pengajian, terus? Ya Ustadz Ridho yang ngisi, terus? Udah. Itu ngasih tahu, bunda. Kalau yang namanya minta izin gini kalimatnya, sebelum pertanyaan selanjutnya ya. Ini masalah keberkahan soalnya. Dan ketenangan bunda. Pak,
pengajian di Masjid Nurul Firdaus, yang ngisi Ustadz Ridho, boleh nggak mama pergi? Suami jawab, mangga mas, silakan pergi. Boleh. Tanya lagi, papa ridho nggak mama pergi? Itu izin namanya. Karena bukan hanya dengan permisi, tapi dapat keridoan suami. Kalau suami sudah ridho, Bunda akan mendapatkan setiap keberkahan dari ilmu yang kita dapat dari majelis ilmu. Kenapa ilmunya nggak ada yang nyangkol selama ini? Karena bukan minta ridho suami, tapi cuman ngasih tahu suami. Betul kan Pak? Itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjut Bunda. Oh, waktunya sudah. Oke. Yang akan bertanya. Yang akan bertanya diganti. Satu aja yang Satu pertanyaan dari saya. Aduh, yang susah apa yang gampang? Oh, door prize-nya dari etika. Harus ada yang susah ini. Bunda mohon maaf ya, kesempatan pertanyaannya cuma satu. Pertanyaan dari saya kalau nyampein materi kadang suka lupa waktu Bunda. Pertanyaan dari saya, ini gampang aja. Setiap nabi dan rasul itu kan punya anak ya. Iya. Aduh. Ngacung dulu baru ngomong ya. Kebiasaan ibu-ibu. Usia berapa Rasulullah usia berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Mikirnya berapa Bunda? 40 salah. Berapa Bunda? 25 salah. 53 betul. Mikirnya saya mau nanya anak-anak Nabi gitu ya? Enggak. Betul, usia 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Karena Nabi mendapatkan risalah kenabian usia 40 tahun dan Nabi selama berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Di Madinah Nabi 10 tahun berdakwah, Nabi wafat di usia 63. Maju ke depan Bunda. Ya, saya ngasih, oke. Hijab syar'i ini ya. Insyaallah. Silakan Bunda. Ini Bunda, silakan. Maaf. Silakan satu lagi Bunda. Siap. Bunda. Siap, sami-sami Bunda. Bismillah. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah semakin pendek. Kita sama-sama tutup saja dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Karena nanti ada pengundian door prize juga ya. Insya Allah itu sudah sangat melengkapi dan menyempurnakan ikhtiar kita bermajlis pada kesempatan hari ini ya. Jazakumullah khairan kasir. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Kenapa hamdalah? Allah yang menggerakkan kita ke majelis ini. Allah yang kasih rizki kita hadir di sini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah punya maksud dan tujuan. Kenapa? Biar kita lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Bukan lebih baik dari orang lain. Bukan Bunda, jangan. Amit-amit, nauzubillahi min zalik. Kita harus terus memperbaiki diri kita karena kita harus punya keyakinan Allah minta kita untuk selamat. Betul kan? Quran surat ke-66 tadi ayat ke-6. Kenapa istighfar? Karena takutnya saat nasihat-nasihat yang Allah sampaikan dari awal sampai akhir tadi terlintas bayangan seseorang yang pernah menyakiti kita, menzolimi kita, tuh dia banget gitu. Kita istighfar karena sudah berprasangka kepada orang lain, berprasangka kepada suami sendiri, berprasangka kepada istri sendiri dan lain sebagainya, atau bahkan pernah ngerasa terlintas, Ustaz saya juga tahu itu dan lain sebagainya. Kita beristighfar kepada Allah agar Allah mau mengampuni dan menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari pertama kali kita melakukan dosa sampai detik ini. Kenapa doa kafaratul majlis? Itu sumber dari segala keberkahan kita bermajlis pada
hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berkahi majelis ilmu ini, berkahi masjid ini, berkahi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid ini, rukun, guyub, sehat, afiat, sakinah, mawaddah semuanya. Semoga kami Engkau perkenankan bersaudara di dunia dan bertetangga di surgamu ya Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke MC. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.